Apa aku harus jujur aja ya ke Mimi soal omongan Lydia tadi di telepon? Tapi aku gak mau Mimi jadi kesal ke Mel. Karena aku juga merasa kalau Mel memang masih mencintai pangeran. Apa aku jujur aja ya ke Pipi kalau Putri tuh tahu Mel punya niat mau misahin dia dari pangeran. Tapi aku gak mau Pipi tuh berpikir kalau aku curiga ke Mel tanpa bukti. Dan aku gak mau Pipi beranggapan aku percaya ke Putri karena Putri itu anak kandungku. Aku gak mungkin bilang ke Pipi kalau Putri bisa mendengar suara hati orang lain. Mi, ada yang mau Mimi bicarain sama Pipi. Gak ada, Pi. Lo tuh apa-apaan sih, Mel? Lo tau kan gue paling gak suka handphone gue direbut. Sorry. Berantakan deh rencana gue gara-gara cewek asongan manfaatin Atta buat nelpon Prince. Gue harus ngasih alasan apa nih ke asongan? Lo sekali lagi kayak gitu, awas ya, gue paling gak suka diginiin. Sebenarnya tuh yang tadi nelpon gue tuh sebenarnya bukan Dedi, tapi Putri. Jadi lo bilang ke cewek halu kalau kita ada di sini. Iya, gue tahu lo nggak mau kan dia nyamperin ke sini, makanya gue bilang tadi gue habis ketemu sama orang yang mau nge-endorse gue. Dan gue udah 100% yakin banget kalau misalnya dia nggak percaya sama gue, makanya gue kaget banget pas Atta telepon lo. Yakin? Ya, gue yakin banget. Dan gue 100% yakin kalau misalnya sekarang Putri lagi kesel sama gue gara-gara gue tega bohongin. Terus, kalau cewek halu itu marah sama lo, gue harus apa? Lo pikir gue peduli? Pangeran, wait, please. Gue harus cabut ke kampus. Enggak, bentar dulu aja. Kan kita tujuan kesini mau ngomongin yang tadi kita mau ngomongin kan? Bisa kan ngomongnya di mobil? Gak usah di sini. Nanti Dedi jemput kamu di kampus ya. Ada yang mau Dedi bicarain ke kamu. Mobil kamu tinggal aja di kampus. Jangan-jangan cewek asongan ngadu ke Dedi lagi soal kejadian barusan. Duh, kenapa jadi panjang sih masalahnya? Shh. Udah selesai bengongnya. Ayo jalan. Oke. Putri! Mana sih dia? Iya makanya cari terus lah. Pasti ada dekat sini. Putri! Sekarang makin jelas kalau Mel manfaatin amnesia pangeran buat mewujudkan keinginan dia untuk dapetin pangeran. Gue gak sanggup kalau harus kehilangan pangeran dan semua kenangan manis yang udah kita jalanin sama-sama. Aduh. Ngapain sih? Lagian ngapain juga sih kita duduk di sini kayak gini deh coy? Bukannya nggak jelas sayang, aku tuh lagi mengumpat dari yang namanya dosen. Kenapa? Ya gitu, aku kan harus ngumpulin makalah hari ini. Tapi aku belum selesai, aku belum bikin penutupannya. Aku sendiri kan kemarin aku manggung jadi aku ngantuk dan aku tepar deh. Ya udah sini mana makalahnya aku lihat. Buat apa sayang? Sini udah ada sana. Sayang, emang kamu tahu di mana makalahnya? Tahu dong. Ih, Pasti yang ini kan? udah deh nanti aja ngerjainnya deh. Ngapain sih ngabisin waktu ngerjain makalah ini? Udah nggak apa-apa. Lagian itu kamu udah selesai tahu. Tuh, udah banyak juga. Nah ini kesimpulannya juga udah benar. Ini mah tinggal dilaminating doang. Jadi nanti aku temenin kamu ke toko buat laminating ini semua. Terus kamu tinggal ngumpulin deh. Selesai. Ternyata kamu pintar juga ya.
Aku pikir kamu belum buat kesimpulan, ya ternyata udah ada sampai penutupnya juga. Putri! Baik aja, Put. Ya gue gak apa-apa kok. Gue cuman lagi pengen nyendiri aja sebentar. Dalam keadaan dan kondisi kayak gini, lo jangan menyendiri dong. Kan ada gue, ada Dinda. Kita siap kok jadi tempat lo buat curhat, buat nampung kesedihan lo. Put, seorang sahabat itu gak akan ngebiarin sahabatnya larut dalam kesedihannya sendiri. Ada kita berdua. Bagus ya. Gue cuman gak tahu aja sampai kapan gue harus kayak gini. Gue cuman takut bukannya ingat sama gue, pangeran jadi malah ilfil sama gue karena gue deketin pangeran terus. Buktinya segala cara gue lakuin dia tetap gak ingat sama gue. Udah lo yang sabar, Put. Lo harus optimis. Lo harus percaya kalau pangeran itu pasti sembuh dan bakal ingat lagi sama lo. Put, kalau lo nyerahnya sekarang, usaha lo selama ini buat ngingetin pangeran lagi, sia-sia dong. Tuh. Tapi gue gak tahu gue harus pakai cara apa lagi. Dan masalahnya yang bikin gue makin berat adalah Mel itu sekarang udah jadi saudara gue. Sabar ya Put ya. Gue harus ngomong apa ntar sama Putri kalau gue habis jalan sama pangeran. Jangan sampai gara-gara peristiwa ini Putri makin kehilangan kepercayaan sama gue. Apalagi kemarin dia sempet curiga sama gue. Si Mel ngelamun apa gimana sih? Kok dia tetap ngebut bawa mobilnya? Mel, awas! Oh my god, apa sih? Lu ini apa-apaan sih Mel? Kok nyetir ambil ngelamun? Oh ya sorry gue lagi mikir. Oke, bentar ya. Gue punya ide. Wait. Sumpah pokoknya ini ide tuh nguntungin lo banget. Sekarang apa lagi sih lo ngapain coba berhenti? Ya pokoknya ini ide tuh nguntungin lo banget. Ide apa lagi sih Mel? Gue udah capek sama ide-ide yang gak jelas lo. Ya lo tau kan, nanti lo sampai kampus lo bakal dicecer tuh sama si cewek halu. Dan dia bakal nuduh gue kalau misalnya gue mau nikung lo dari dia. Nikung gimana coba? Jelas-jelas gue sama dia. Tapi dengerin gue dulu. Nih ya, kan dia halu. Ya dia bakal mikir kalau misalnya lo tuh boyfriendnya, ngerti gak sih? Gue sama dia gak pernah pacaran ya. Ya gue tahu, lo mau kan terhindar dari cewek halu itu. Gue bisa bantuin kok. Ya gimana caranya? Ya pokoknya lo ikutin aja cara gue. Ya, ngerti gak? Apa iya ide Mel tadi bisa bikin tuh cewek halu ngejauhin gue? Tapi gue males banget sih kalau gue harus ikutin ide Mel yang absurd itu. Mel juga aneh banget. Kenapa coba dia jadi so akrab sama gue? Padahal sebenarnya gue males banget sama Mel. Apalagi sama cewek halu yang selalu ngerasa kalau gue itu pacaran sama dia. Si cewek halu, dia kelihatan sedih banget.
Gimana gue gak sedih? Orang yang paling gue cintain sama sekali gak kenal sama gue. Dulu kita deket banget batu bata. Kamu gak pernah lepasin genggaman tangan kamu. Tapi sekarang, kamu anggap aku orang asing yang gak ada artinya buat kamu.